Oke, halo semuanya. Kita lanjut lagi ya. Sebelumnya kita udah mempelajari tentang state management, cuman kayaknya belum dalam nih. Kita akan memperdalam lagi state management kita. Jadi pada project sebelumnya ya, di materi sebelumnya kita klik ini tambah data, terus kita refresh dulu, tambah data, refresh dulu, atau kita tambahin data. Kalau udah 5 atau modulus 5, dia bakalan nge-refresh sendiri. 10 nih. Nah, itu udah. Kalau 11, kita harus refresh ya. Jadi di sini logiknya adalah kita punya main Dart di mana home page-nya kita pecah nih di folder page ya. Di folder page ini ada home. Nah, ini adalah home page kita. Dia menggunakan get builder, makanya kita perlu refresh ya. Di sini ada buat nge-refreshnya, di mana kalau modulusnya 5 baru dia ke-update sendiri, tapi kalau misalnya belum modulus 5 sama dengan 0, maka kita perlu nge-refresh tampilan dulu. Nah, ini adalah fungsi get builder. Nah, sekarang kita akan mengulang ya. Di sini kita akan mempelajari, di video ini kita akan mempelajari tipe data dari RX ya. Mungkin kalau tipe data biasa kan kita udah sama aja ya. Sama aja nih, tipe data biasa tinggal kita update-update aja kalau mau pakai get builder ya, simple state manager. Tapi buat yang reaktif nih, buat yang reaktif selain RX integer ada apa lagi sih? Apakah ada RX boolean? Apakah ada RX tipe data yang lainnya? Nah, kita akan mempelajarinya di sini. Mungkin home controllernya kita akan kosongin aja dulu ya. Kita nggak mau ngapa-ngapain. Dan di home-nya kita akan hapus semua. Kita akan ulang lagi nih. Ya, yang pertama-tama kita akan mengimport material dulu. Kemudian kita import get-nya karena kita udah punya get Dart-nya. Kemudian kita buat stateless ya. Di sini namain aja home page. Sesimpel ini. Kita punya scaffold, app bar-nya kita akan mempelajari tipe data di reaktif. Mungkin kita akan pasang judul dengan tulisan tipe data RX ya. Nah, kita akan mempelajari tipe data RX nih. Nah, mungkin di body-nya ini kita punya pasang list view aja deh biar bisa di scroll ya ke bawah. Kita pasang children text. Misalnya tipe datanya awal-awal integer. Ya, sesimpel ini. Mungkin mepet banget nih list view-nya, kita kasih padding, add inset, all 20, kanan kiri atas bawah ya. Kita pasang atas bawah kanan kiri itu 20. Nah, PR adalah kita coba perbesar dia tulisannya. Kita akan ubah font size-nya jadi 20. Mungkin cukup ya 20. Nah, segini aja lah ya. Nah, sekarang kita punya buttonnya dulu. Nah, buttonnya buat nambahin ini kita pasang row aja karena dia ada dua. Nanti ada increment decrement. Children-nya elevate button, on press-nya nanti dulu. Di sini text-nya kita pasang simple aja. Kita pasang minus ya. Yang sini buat yang pasang plusnya. Sesimpel ini. Plus minus. Mungkin di sini kita bungkus ya mereka berdua dengan row. Kita cut dulu aja, kita pasang row ya. Children-nya adalah seperti ini. Jadi dia bisa kanan kiri. Nah, cuman row yang ini kita pasang saling menjauh aja. Main axis, alignment, space between biar dia saling menjauh. Buttonnya ada di pojok ya. Nah, PR-nya di sini kita kasih size box aja. Kita kasih jarak 10 misalnya buat memperindah di sini, jangan mepet banget. Oke, sip. Nah, sekarang PR-nya adalah kita harus bikin dulu tipe data. Yang pertama kita pelajarin kemarin adalah tipe data RX integer. Ini adalah data integer. Awal-awal 0, kita harus OBS ya, karena kita mau pakai OBX ya. Jadi harus dipantau nih, observable. Maka di sini teksnya kita perlu coba kita print dulu ya. Nah, home-nya ya, controllernya kita import dulu. Kita mundur satu folder, masuk ke controller, kita import dulu. Nah, kita kaitin deh dengan homepage kita. Final, kita namain aja home controller, kita put dulu ya. Jadi cara ngaitinnya adalah kita nge-put dependensinya yaitu home controller. Seperti ini. Oke. Nah, kita udah punya home C sekarang. Tinggal kita pakai aja home C titik data integer. Sesimpel ini ya. Kita save. Nah, ini datanya awal-awal 0. Kalau dia tipenya RX integer, mungkin di convert ke string itu masih aman ya. Kalau misalnya teman-teman mau ambil integernya, ambil value-nya itu bisa. Jadi value ini adalah tipenya integer. Kalau data integernya itu tipenya RX integer. Jadi kalau mau ngambil tipe data aslinya, itu kita bisa menggunakan titik value. Nah, kayak gitu ya.
Kita bisa menggunakan kayak gini, atau kalau misalnya di sini nggak disaranin, nggak ada kriwel-kriwel, masih aman ya, berarti di sini masih aman nih. Kita langsung mengubah aja Rx integer ke bentuk string, itu masih aman berarti. Kalau misalnya dia di sini ada kriwel-kriwel kayak gini nih, warna biru, kasih warning, kita harus ambil value-nya baru bisa di-convert. Kadang-kadang ada tipe data yang kayak gitu. Mungkin kita di sini langsung aja. Sesimpel ini. Minus. Nah, untuk increment decrement, kita buat void increment. Kita simpelin aja ya. Si data integer ini kita plus. Sesimpel ini. Ini increment dan di sini buat decrement. Ini increment integer ya. Ini buat decrement integer. Datanya kita minus. Sesimpel ini sebenarnya ya. Fungsinya sesimpel ini. Berarti tinggal kita jalanin aja fungsinya. Kita panggil dari home c titik decrement. Di sini kita panggil lagi fungsinya home c titik increment integer. Kita simpelin aja. Nah, mungkin kita tambahin ini nggak ngefek di tampilannya karena kita belum memasang dia OBX ya. Kita cut dulu, kita pasang OBX, baru buildernya menggunakan raw function kita pasang di sini, kita save. Baru dia keganti nih. Nah, ini udah bisa nih. Ya. Sebenarnya ada cara cepetnya selain teman-teman menggunakan OBX gini ngetik capek-capek ya. Nah, misalkan kayak gini kan kita harus nge-cut dulu, terus harus ngetik OBX. Sebenarnya ada cara cepetnya, yaitu dengan menggunakan package ya atau ekstensi getX snippet nih. Teman-teman install aja di Visual Studio Code teman-teman, ini sangat bermanfaat ya. getX snippet. Di sini jadi kalau udah diinstal, teman-teman tinggal klik di mana yang mau dibungkus dengan OBX ini. Tinggal klik ini, tinggal pasang aja nih. Bohlam di bawahnya udah ada nih. Wrap with OBX. Nah, udah diketikin sama dia. Nah, ini akan mempercepat cara kita ngoding ya. Oke, ini sama aja. Kita save. Nah, ini udah aman. Oke, itu adalah tips and trick ya. Terus selanjutnya, nah ini adalah tipe data integer. Nah, kita mungkin akan duplikat lagi nih row-nya. Kita duplikat lagi, ini kita kasih koma dulu. Ini kita duplikat, kita copy, kita paste ya. Ctrl Shift D aja. Di sini kita menggunakan data string sekarang. Kita tipe datanya tambahin lagi. Ini kita ada nggak string? Oh, ada ternyata. Tipe data string. Misalnya nih, dia di sini awal-awal stringnya mungkin kosong atau tulisan deh data, misalnya kayak gini ya, tulisannya data. Nah, ini kita tampilin deh di sini data string ya, kita tambahin data string. Oh, ini udah ada nih data. PR-nya adalah di sini kita akan update, ceritanya kita akan tulisan update di sini, atau di sini kita reset ya, kembali ke awal, kita reset. Sesimpel ini. Kalau di update, kita akan mengupdate-nya ngapain nih? Kita akan buat sebuah function void aja ya. Void update data string. Sesimpel aja. Yang kita update adalah tulisannya data string. Kita akan ubah menjadi tulisan data, tapi kita kasih tahu bahwa ini udah diupdate kayak gitu. Ada tulisan tambahan lah ya. Nah, cuman ini kenapa error nih? Ini error gara-gara kita memasang variabel string, tipenya string, ke Rx string. Nah, ini nggak boleh nih. Jadi ini tipenya Rx string, sedangkan data kita ini tipenya string. Nah, ini nggak bisa. Maka kalau kita mau ambil value stringnya, tinggal kita ambil value-nya, yang kita ubah itu adalah value-nya. Nah, ini kayak gini ya, cara mengupdate Rx string adalah seperti ini. Oke, kalau misalnya update string udah, berarti kita tambahin lagi satu function lagi buat reset data string. Kalau buat resetnya mungkin kita akan hilangkan lagi, tulisannya samain aja kayak semula ya. Sesimpel ini. Nah, tinggal kita jalanin deh. Home c titik update data string, yang ini reset data string. Sesimpel ini. Kalau ini kita klik update, nah ini tambah ya update. Kalau kita reset, nah ini udah bisa. Ini adalah cara untuk Rx string. Mungkin kita tambahin lagi, kita duplikat lagi. Kita akan pasang tipe data yang lainnya. Ya, tipe data apa nih? Double ya, mungkin Rx double, ada nggak? Oh, ada ternyata. Rx double itu data double. Itu awal-awal kasih koma ya, 0,0 titik OBS. Nah, kita mulainya dari desimal ya, 0,0.
Jadi kalau misalnya dia tipenya 0 gini aja, dia kedeteknya adalah string. Maka kalau mau buat double, dia kita kasih desimal. Sesimpel ini. Oke, nah lanjut lagi. Tipe data double mungkin kita ada increment decrement, kita duplikat aja ini. Ini buat tipe data yang double. Yang kita ganti aja double. Sesimpel ini ya. Nah, cuma error nih. Kenapa double itu nggak bisa langsung di increment? Nah, mungkin dari pihak getX-nya kita harus memasang value-nya. Jadi yang kita tambahin value-nya, kecuali yang integer nih. Mungkin kalau integer, rx integer itu bisa langsung. Nah, kalau double mungkin kita perlu mengganti value-nya ya. Yang diubah-ubah itu value-nya sama kayak string. Kalau string kan kita ambil value-nya dulu baru kita eksekusi gitu. Nah, ini juga sama nih buat double. Mungkin double itu beda kayak rx string ya, rx integer. Oke? Kita save. Data double kita duplikat aja. Yang ini mungkin update reset, kita duplikatnya yang ini ya. Kita copy aja nih. Karena dia mirip sama yang integer, kita copy. Kita pasang di bawahnya. Ini data double. Ini mungkin kita duplikat lagi, double. Kita save. Nah, ini udah bisa nih. Kita increment. Nah, ini increment udah bisa nih. Data double udah bisa dieksekusi. Oke, sekarang tipe data apa lagi? Tipe data boolean. Ada nggak nih tipe data? Oh, ada nih ternyata. Data boolean. Misalnya awal-awal nilainya false. Kita pantau dulu ya. Awal-awal false. Maka yang harus kita tampilin di sini adalah kita duplikat lagi. Tipe data boolean. Nah, ini kita save. Nah, tipe datanya kayak gini. Mungkin kita butuh satu button aja ya. Kita cut aja, row-nya kita hapus. Kita paste. Di sini adalah ganti boolean. Sesimpel ini. Jadi kalau ini kita klik, dia akan ganti jadi true. Karena dia awal-awal false jadi true. Kalau kita tadinya true, kita ganti boolean jadi false. Jadi kita bisa kayak ganti-ganti gitu. Nah, gimana functionnya? Functionnya adalah di sini kita coba pasang ganti data boolean. Ya. Di sini kita harus ngecek dulu yang pertama. Kalau misalnya kondisinya si data boolean itu sama dengan true. Nah, ini kenapa nih? Equality. Nah, ini nggak bisa nih. Ada error. Jadi yang harus kita lakukan adalah membandingkan value-nya ya. Karena data boolean ini tipenya rx boolean, kita bandingin dengan tipe data boolean. Nah, itu salah. Maka kita harus membandingkan value-nya dia ya. Value ini tipenya boolean, baru kita bandingin. Nah, ini baru bisa. Kalau di sini berarti awalnya true, kita akan ubah menjadi false. Berarti data boolean kita akan ubah jadi false. Sesimpel ini. Nah, cuman error nih. Berarti dia harus value-nya yang kita ubah. Nah, berarti else-nya itu kita duplikat aja, kita copy, kita paste. Yang awalnya false kita ubah jadi true. Sesimpel ini. True. Oke, kita save. Nah, ini ganti data boolean, kita tinggal jalanin aja di ini. Kita save, coba kita cek. Nah, ini udah bisa nih. True, false, true, false, true, false. Nah, kayak gitu ya. Sebenarnya ada cara simpelnya ya. Daripada kita pasang kayak gini, ini ada cara simpelnya. Yang pertama, cara simpel yang pertama adalah kalau kita nggak mau ngebandingin value-nya dengan true, kita bisa menggunakan ada yang namanya is true. Nah, dia nanya nih, apakah data rx boolean ini is true? Berarti dia ngecek nih, sama aja nih kayak yang tadi ya. Sama aja kayak value-nya kita bandingin, atau kita mau langsung simple aja. Apakah dia is true ya. Jadi pertanyaan is true ini hanya ada pada rx boolean. Kalau tipe data boolean biasa itu nggak bisa ya. Nggak bakalan ada fungsi fitur ini nih. Nah, kalau is true maka kita simpelin. Sebenarnya ada yang cara simpel lagi. Logic ini itu kita bisa ganti dengan hanya sesimpel ini. Data boolean titik toggle. Sesimpel ini ya. Jadi toggle itu dia ngecek dulu apakah dia true. Kalau dia true, maka fungsi toggle ini dijalanin, dia akan mengubah ke lawannya, lawan jenisnya. Kalau teman-teman baca di sini, ibaratnya value yang sekarang diubah ke lawannya. Kayak gitu. Jadi ini sama aja ya. Logic ini kita bisa menggunakan lebih simpel menggunakan toggle.
Toggle ini hanya ada di RX boolean. Boolean biasa nggak bakalan bisa. Ini bakalan sama nih. Kalau ini kita restart, fungsinya false kita ganti dengan menggunakan fungsi toggle. Nah ini udah bisa. Jadi codingan kita lebih mudah ya. Atau ngebandingin menggunakan is true. Nah itu adalah tipe data RX boolean. Mungkin kita punya tipe data apa lagi? List ya. Kita punya list nih. Misalnya data list. Data list itu kita mungkin akan 1, 2, 3 aja. Nah kita observasi nih. Ini data list ya. Data list ini tipenya itu RX list dari di dalamnya itu E. Nah ada tagnya nih. Kalau misalnya kita mau pasang ini sebagai integer, kita kasih tahu aja bahwa RX listnya itu adalah di dalamnya itu adalah integer. Makanya di sini kita nggak bisa nih nambahin suatu string, bakalan error ya. Tapi kalau kita ganti jadi dynamic atau semuanya, nah ini bisa nih masuk juga ya. Jadi tergantung kondisi teman-teman. Kalau mau mencegah ini diisi oleh double misalnya 0.0 gitu ya. Ini tipenya integer. Nah ini bakalan error karena dia nggak boleh ada tipe selain integer di dalamnya. Kita mungkin akan pasang RX integer aja, RX list dalamnya wajib integer. Kita pasang sesimpel ini aja. Kita coba tampilin sekarang. Tambahin saya ya. Data list. Nah kita coba save. 1, 2, 3. Nah ini mungkin kita tambah data. Tambah ya. Misalnya tambah. Fungsi ini kita tambahin angka selanjutnya. Nah angka selanjutnya mungkin kita pasang di sini sebuah integer biasa, angka selanjutnya ya. Angka selanjutnya berarti kan 4 ya. Maka kalau kita tambahin di sini tambah data list, kita tambahin angka selanjutnya, maka data list ini tinggal kita tambahin dengan angka selanjutnya. Sesimpel ini ya. Kalau ini kita save, maka tambah ini, tambah data list, kita jalanin fungsinya. Oke, kita tambahin. Nah nambah. Tapi kalau kita tambahin lagi, nanti dia bakalan nambah list lagi 4 juga. Nah caranya adalah kita mengubah angka selanjutnya ini jadi plus. Jadi kita increment juga. Kalau ini kita save, coba ini kita restart. 1, 2, 3, kita tambahin 4, tambahin lagi 5, tambahin lagi 6. Karena logiknya adalah setelah kita tambahin angka selanjutnya ini variabelnya kita harus increment juga biar dia masuk ke sini nambah 1. Nah kayak gitu. Oke, ini adalah data listnya. Sebenarnya dia bisa ngubah juga sih ya. Mengubah data list misalnya ya. Kita duplikat. Kita akan ubah data list di sini. Ubah data list. Kalau mau ngubah, misalnya kita mau ngubah array data yang pertama, kita akan ubah menjadi angka 99. Contoh ya, ini buat contoh aja. Ceritanya kita akan mengubah angka 99 gitu. Nah, sekarang PR-nya adalah ubah data list ini kita akan tambahin button ya. Mungkin button ini kita akan bungkus ya. Dia biar ada 2, kita bungkus dengan row. Dia kita duplikat. Ini ubah 99. Ini kita ganti jadi ubah data list. Kita coba save. Mungkin ini kita kasih jarak size box width 10 ya. Kita kasih jarak biar lebih rapih. Kalau ini kita ubah, maka array yang pertama, data yang ke-0 ya, kita ubah 99. Nah ini udah bisa. Berarti cara mengubah list bisa juga kayak gini ya. Ini sama aja nih. Jadi kita nggak perlu, karena dia tipenya RX list, kita langsung pasang indeksnya itu bisa. Nggak perlu masuk ke listnya dulu. Nah ini nggak diperlukan. Kan ini tipenya list nih. Nah ini nggak diperlukan ya. Nggak diperlukan. Maka kita langsung kayak gini juga boleh. Kayak gitu. Dari RX, tipe data RX list. Nah kayak gitu. Oke, ini udah bisa ngubah juga. Dah sip, ini udah semua. Oh ya, kita satu lagi tipe data map ya. Bukan map. Apa sih namanya? Set. Coba kita cek set. Tipe data set. Nah ini tipe data set nih. Mungkin idenya adalah sama ya, kayak list. Kita duplikat aja. Ini tinggal kita ganti jadi data set.
angka selanjutnya itu tetap 4. Nah, kalau angka dataset ini jangan pakai indeks kayak gini, kita menggunakan elemen add yang indeks pertama. Cuman ini bakal error karena tipenya set, kita harus ambil value-nya dulu. Oh, nggak bisa juga ya? Bentar. Berarti cara mengubah dataset gimana nih? Cara mengubah dataset? Dataset titik kita mau ambil di sini ada apa nih ya? Indeks. Kita coba cek, harusnya di elemen add dia boleh nih. Indeks ke 0. Kita coba cek dulu ya. Oh, elemen add 0, kita ambil, kita ubah angkanya. Ini nggak bakal bisa nih. Kenapa? Kita harus baca dulu ya errornya nih gara-gara apa, kenapa dia nggak boleh. Nah, ini nih dia itu return index. Nah, ini nggak dibolehin nih. Kita coba baca dulu, kita perpanjang. Bisa diperpanjang nggak? Kita coba cek dulu ya di sini. Dia kenapa nih? Katanya dia di sini nggak boleh di assign nih. Illegal assignment tuh. Nah, ini nggak boleh nih. Apakah kita bisa mengubah datanya itu? Kita coba ambil first. Oke. Dia kita ambil value-nya dulu deh. Kita ambil value-nya yang ke 0 atau kita elemen add yang indeks ke 0. Nah, nggak bisa juga ya. Sini nggak diboleh ini. Jadi menganuin set itu mengubah dataset. Caranya gimana nih teman-teman? Ada yang tahu? Gimana nih ya? Ini error mulu nih. Jadi kita coba cek di dokumentasinya aja ya. Kita coba cek di state management. Terus kita cek karena dia OBS ya, more details. Ini kita klik here. Kemudian kita ini nih, reactive variable. Nah, di sini ternyata kita nggak punya, dia nggak disiapin nih rxset. Jadi mungkin itu nggak bisa diubah-ubah nih ya. Rxset nggak ada nih ya. Coba kita find dokumentasi rxset. Nah, not found. Mungkin dokumentasinya juga nggak ada nih. Jadi untuk saat ini rxset ini belum bisa diubah ya. Jadi kita hapus dulu aja. Kalau tambahin dataset mungkin bisa nggak nih? Ya, tambahin dataset, kita coba save. Tambahin datasetnya itu kita coba duplikat ya. Ini kita duplikat sampai sini. Ini buat dataset nih. Kita ganti jadi tipenya dataset. Nah, ubah data list ini nggak bisa. Jadi hanya tambah setnya ya. Kita coba save. Ini tambah data set. Kita coba save. Ini datasetnya kalau ditambah bisa nggak? Oh, ditambah bisa. Sip. Ditambah bisa, tapi kalau buat mengubah di dokumentasinya sih nggak ada ya. Jadi rada susah nih. Mungkin nanti kalau teman-teman punya komentar aja ya. Di sini oke, ini udah semua. Mapping ya, mapping yang belum nih. Kalau di sini di reactive variable sebenarnya selain kita menggunakan OBS, kita juga bisa menggunakan kayak gini nih, rx string kasih value-nya. Nah, ini terserah teman-teman ya. Terserah teman-teman mau tipe 1 pakainya yang kayak gini atau mau pakai yang kayak gini ya, pakai rx of apa gitu, itu boleh, atau pakai titik OBS. Nah, ini mungkin yang ketiga ini lebih praktikal dan lebih mudah ya, atau di approach ya, preferred approach. Sangat dianjurkan yang ini nih. Jadi kita bisa langsung simple aja sih sebenarnya. Di sini ada items list. Mungkin map penggunaannya kayak gini nih, map. Ya. Jadi dia di sini mungkin dianggapnya bukan set ya kalau misalnya kita menggunakan OBS ya. Nah, di sini nih mungkin PR-nya nih. Kalau kita menggunakan kayak gini, ini rada rancu dengan penggunaan mapping karena di sini kita nggak nulis setnya nih ya. Mungkin kita menggunakan rxset, bisa nggak kayak gini, rxset. Kita coba rxset ini, kita coba kita cut ya. Ini variabel, di sini jangan pakai obx.
Coba kita pakai yang kayak gini. Nah, ini rada bingung juga nih. Coba kita menggunakan rxset integer. Oke, kita coba kayak gini. Kalau misalnya kita ubah dataset enggak nih? Kita coba cek dulu ya. Apakah gara-gara ini dot element add index ke 0? Nah, tetap nggak bisa diubah nih. Kalau mau ambil value-nya juga nggak bisa diubah. Ternyata memang cara mengubah dataset itu perlu mengganti semua datanya. Jadi dataset ini kita ganti ya. Datanya semuanya kayak gini, kita ubah datasetnya menjadi awalnya 99. Nah, ini bisa nih baru. Kita ambil value-nya. Bisa keubah nggak nih kayak gini? Atau kalau misalnya kayak gini kan datasetnya harusnya berubah nih. Ya, datasetnya harusnya berubah. Nah, kalau misalnya kayak gini, bisa nggak dia mengubah ini? Kalau value ini masuk nih, kita coba cek dulu ya. Ubah dataset ini ke home yang tadi. Home yang ini, kalau misalnya langsung kita copy nih, row-nya kita copy karena dia ada 2. Kita pasang aja, ubah 99, ubah data list. Ini kita jadi set. Kita coba save, ini kita restart. Kita coba ganti ubah ke 99. Oh, bisa. Cara ngubahnya berarti kita perlu repot nih ya. Kita harus semua value-nya kita harus punya dulu ya. Baru diubah datanya tersebut kayak gitu. Nah, mungkin kita lanjut lagi ke materi apa? Kita mau ngubah apa tadi? Selanjutnya kita mau mengubah mapping ya, Rx mapping nih. Kita bisa menggunakan map kayak gini ya. Kita copy aja. Di sini mappingnya itu kita menggunakan Rx map. Rx map mungkin kita pasang string integer ya. String integer. Karena di sini sebenarnya nggak pakai kayak gini juga boleh sih. Tapi di sini kita harus punya datanya. Coba tes dulu. Nah, ini harus ada datanya ya. Jadi kalau misalnya datanya kosong, ini bingung dia nih. Apakah ini set? Nah, ini bingung nih ya. Jadi kita harus setidaknya pasang tipe data kayak gini buat nandain di sini adalah ada datanya, cuman ini masih kosong nih. Misalnya angka 1, contoh nih ya. 1, 2, misalnya kayak gini. Nah, ini adalah mapping string dynamic. Nah, tipenya mapping di sini mungkin ID-nya 1, nama misalnya namanya Panjul. Ini tipenya. Nah, mungkin mapping string dynamic ya, jangan integer. Jadi karena di sini ada banyak datanya. Dia punya umurnya salah integer juga 90 tahun. Nah, bisa nih kayak gini. Ini data inisial datanya ya, berupa kayak gini mapping. Nah, mungkin kita akan tampilin my map ini atau data map ya. Data mapnya kita duplikat aja. Atau data map, coba kita cek dulu nih. Data map bisa nggak nih? Data map, nah ini udah bisa nih. Nih, misalnya data map ini kita menggunakan jangan teks deh ya. Kita menggunakan list style aja. List style. Di sini kita pasang title. Title-nya itu adalah teks. Kita ambil dari home C ya. Titik data map. Kemudian kita ambil, bentar, kita coba cek dulu nih. Kita save. Oke, ini masih error nih. Coba ini row-nya kita hapus dulu. Kita coba restart data map. Nah, ini error kenapa? Gara-garanya mungkin error karena nggak tampil gini. Oh, list view ya. Mungkin list style ini ada di dalam row. Coba ini kita cut dulu. Ini coba kita kasih seperti ini. Nah, ini muncul. Berarti permasalahannya tadi ya. Di yang tadi di row ini mungkin kita kasih divider dulu. Divider ini mungkin ada garis cuman nggak kelihatan. Kita bisa kasih thicknessnya. Misalnya kasih 3. Nah, ini ada garis ya.
Nah, baru di sini kita kasih list style. Nah, mungkin kita idenya seperti ini. Kita kasih leading circle avatar. Ya, mungkin di sini kita akan pasang sebuah child dengan teksnya ini adalah kita ambil kita kurungin dulu. Kita ambil map dengan ID ya, ID. Nah, ID-nya nih. Nah, di sini kita mau ambil data map, ambil namanya. Kita coba save, panjul. Oke. Kita punya subtitle di sini. Subtitle. Kita ambil umur. Kita coba save. Umurnya 90, di sini kita kasih tahun. Nah, ini bisa ya. Ini adalah data mapping kita. Nah, coba kita mau ganti, kita mau ubah ya. Bisa nggak nih kalau misalnya OBX ini kita bungkus pakai row, kita coba save. Nah, ini nggak bakalan bisa nih OBX dikasih row ya, mungkin errornya gara-gara ini, karena list style ini nggak boleh ada di dalam row mungkin ya. Jadi yang kita harus akalin di sini biar kita punya elevate button ya, kita kasih elevate button, ini kita kasih text, ini coba kita ganti ya, apakah dia bisa? Nah, nggak muncul nih karena list style ini nggak boleh ada di dalam row. Yang caranya adalah kita bisa membungkus dia, kita klik kanan, kita refactor ya, kita bungkus dengan kontainer dengan ada ukurannya, misalnya ukurannya 400 misalnya. Nah, ini baru bisa nih. Caranya biar dia full itu kita bisa menggunakan widget expanded ya, kita nggak perlu width lagi, jadi ini lebih simple. Jadi expanded itu adalah si list style-nya ukurannya dari sini sampai memenuhi, sampai mentok ya. Kalau misalnya di sini ada tiba-tiba ada button, maka si list style-nya cuma sampai sini mentoknya. Nah, kayak gitu. Nah, ini baru bisa nih kita menggunakan membungkus si list style-nya dengan expanded kayak gitu ya. Nah, ini udah bisa. Kalau misalnya kita klik ganti, yang harus kita lakukan adalah mengganti datanya, data nama ya. Coba kita ganti. Caranya adalah ganti nama. Misalnya ganti nama, data mapnya kita bisa nggak ganti namanya. Misalnya kita ambil nama gini. Kita ganti nih namanya jadi Sumanto. Nah, apakah ini bisa? Kita coba dulu ya. Ganti nama ini kita jalanin. Kita jalanin home C titik ganti nama. Kita coba save. Kita klik ini. Oh, udah bisa. Berarti data-datanya udah bisa diganti ya. Ini mapping. Oke, tipe data semuanya udah, integer, string, double, boolean, list, set ya. Mungkin ada permasalahan di set tadi buat mengubah datanya karena kita nggak bisa menggunakan elemen add. Dan mapping udah aman, bisa diganti datanya langsung ke sini. Oke, kita next ke materi selanjutnya ya.